Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rison. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang soal UAS Statistika Industri kedua pada tahun 2021. Nah, di mana untuk yang soalnya itu diberikan data untuk X1, X2, dan Y, di mana untuk yang soalnya itu berbunyikan dengan data yang telah diperoleh dari tabel di atas, lakukan analisis apakah penilaian bobot kerja karyawan dapat dibentuk dalam regresi sederhana. Lalu, jika ya, berikan alasan dengan perhitungan yang tepat, dan jika tidak, berikan juga dengan alasan yang tepat. Maka kita dapat untuk melihatnya pada perhitungan Excel berikut. Di mana untuk yang jalan pertama itu kita dapat menggunakan data analyze, di mana di sini rekan-rekan tinggal mengcopy pada datanya, lalu diberikan pada data analyze pada menu data, di data analyze, lalu pilih menu pada regression, seperti biasa, lalu dimasukkan untuk nilai input range Y-nya dan X-nya, lalu tinggal tekan OK kan, maka akan timbul output seperti berikut. Nah, di mana untuk yang output kita perlukan adalah pada yang tabel ketiga, di mana tabel ketiga itu adalah memperlihatkan untuk nilai p-value-nya, di mana untuk X1 itu memiliki p-value-nya adalah 0,143, sedangkan untuk X2 itu adalah 0,00299. Di mana kan untuk yang H0-nya itu tadi kita tetapkan, di mana untuk yang BJ atau B1 atau B2-nya itu nilainya itu tidak berpengaruh, dan untuk yang H1-nya itu BJ untuk B1 ataupun B2-nya itu berpengaruh. Lalu didapatkan kesimpulan tadi, kalau misalnya ini kan nilai tadi untuk yang si X1 ini p-value itu kan besar dari 0,05. Dan berarti untuk nilai X1 ini, si X1 ini variabel itu tidak berpengaruh. Sedangkan untuk si X2 itu kan untuk nilai p-value kan 0,00299, di mana itu kecil dari 0,05. Maka yang dapat disimpulkan adalah si nilai X2-nya ini itu adalah berpengaruh. Maka didapatkan disimpulan lagi, hanya satu variabel berpengaruh signifikan yaitu X2. Dan variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu X1, sehingga X1 dapat diabaikan, dan penilaian bobot kinerja karyawan dapat dibentuk dengan regresi nilai sederhananya tadi. Nah, selanjutnya adalah cara perhitungan kedua, di mana untuk yang perhitungan kedua ini adalah menggunakan dengan cara matriks, di mana kita sign lagi data seperti tadi, lalu kita dapatkan untuk matriks Y, kita pisahkan seperti ini, tinggal dikopas nilainya. Lalu setelah itu kita dapatkan untuk matriks X, berarti ini untuk yang C dari nilai atau anggota dari S1 X2-nya, ditambahkan dengan matriks bernilai 1, itu di sebelah paling kirinya. Kita dapatkan untuk matriks X, dicari nilai matriks X transpose-nya, tinggal ditransposkan seperti ini, lalu dikalikan untuk nilai selanjutnya itulah nilai X transpose dikalikan nilai matriks X, maka dapatkan nilai seperti ini. Lalu setelah itu dicari juga nilai S transpose dikali Y-nya, maka dapatkan seperti ini. Itu kan berarti matriks X, T, dikali dengan matriks C, Y ini. Seperti yang mereka akan lakukan seperti biasa. Lalu setelah itu dicari untuk nilai inverse dari nilai XT dikali X. Lalu maka dapatkan seperti biasa untuk rumusnya itu, yang pada yang ini, untuk si B-nya itu. Berarti nilai si XT ini dikalikan MM dengan nilai si XT-nya. Maka dapatkan untuk nilai si B yang B0-nya, atau untuk yang koefisiennya. Lalu setelah itu dapat untuk nilai beta 1 untuk yang nilai si variabel yang pertama atau konstanta pertama. Lalu dapatkan untuk nilai yang si beta 2 untuk yang si konstanta pada beta yang kedua. Lalu setelah itu di sini rekan-rekan tinggal bentuk nilai Y1 tadi. Ini kan untuk yang si Y1 yang pertama. Lalu masukkan Y1 X2-nya. Lalu di mana sini dikalikan lagi untuk nilai si Y topinya. Lalu dicari lagi untuk nilai Y1 dikurang Y topi dikurang I. Di sini cari untuk nilai si errornya kuadratnya gitu kan. Untuk mencari nilai ini dapatkan rumus seperti ini. Rekan tinggal untuk ini berarti kan untuk yang si beta konstantanya ditambah dengan ini tinggal dimasukkan nilainya ke dalam variabel untuk S1 X2-nya. Lalu dimasukkan nilai si yang untuk beta 2 dikalikan dengan si yang X1-nya. Lalu ditambah lagi dikalikan dengan si beta 2-nya. Untuk yang konstantanya kan dikalikan dengan nilai si X2-nya. Lalu seterusnya sampai ke bawah. Makanya dapatkan untuk nilai Y topinya. Lalu untuk yang mencari nilai si 1 dikurang Y topi dikurang 1, itu rekan-rekan tinggal mengurangkan dari nilai si 1 ini dikurang dengan Y topi ini. Setelah itu tinggal rekan-rekan padatkan, maka dapatkan untuk nilai errornya. Dan dapatkan untuk nilai sum errornya ini adalah sekitar segini. Tinggal dijumlahkan.
Lalu untuk nilai varians itu dapat rekan lihat pada rumus sebagai berikut, yaitu dimanakan jumlah dari I sama dengan 1 sampai N. Untuk nilai itu adalah EI dipadatkan dibagi N dikurang P. Maka sama dengan SEE dikurang N dikurang P. Maka didapatkannya sebagai berikut. Setelah itu, ini kan untuk yang variabel bebasnya itu kan ada 2, ditambah dengan 1 untuk nilai P-nya. Untuk dapatkanlah nilai variansnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk mencari nilai t-testnya itu adalah sebagai berikut. Ada beta 1 dibagi dengan akar varians dikali dengan C1-1-nya. Jadi di sini kita dapat simpulkan ya, untuk yang pertama kita cek itu adalah nilai si beta 1 dan si beta 2. Dimana untuk di sini itu berarti H0-nya itu sama dengan B1 itu tidak berpengaruh, sedangkan untuk nilai H1 itu adalah B1 berpengaruh. Untuk decisifnya dapatkan sebagai berikut, dicari dengan nilai t-test ini. Lalu selanjutnya berarti kita tinggal cari untuk nilai t-tabelnya, di mana di sini kita cari t-tabelnya t inverse 1 dikurang 0,05, ini berarti dari nilai signifikasinya tadi 1 dikurang 0,95% dibagi dengan 2 setengahnya, karena ini uji 2 arah. Lalu untuk nilai derajat pembahasan itu 10 dikurang 2 ditambah 1. Maka yang dapat nilai tabelnya sekitar 2,364. Lalu untuk di ujinya atau di tesnya itu dengan rumus ini tadi. Lalu untuk nilai C11 ini dilihat dari si matriks yang si X. Lalu selanjutnya yang dapatkan di sini kan dapat disimpulkan nilai T tesnya tadi atau T tesnya ini kecil dari nilai T tabelnya. Maka dapat disimpulkan adalah tolakan 0 berpengaruh dengan signifikan. Sedangkan untuk nilai B2 untuk T tesnya itu dapatkan adalah 4,44, untuk T tabelnya itu dapatkan nilai 2,36. Maka dapat disimpulkan adalah T tesnya itu besar dari T tabel. Maka untuk yang kesimpulan itu yang terima H0, yaitu adalah tidak berpengaruh secara signifikan. Maka dapat disimpulkan hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu X2, sedangkan untuk variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu X1. Sehingga X1 dapat diabaikan dan penilaian bobot kinerja karyawan dapat dibentuk dengan regresi sederhana. Mungkin sekian untuk soal yang pertama. Saya serahkan kepada Fedia. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yang mana terdapat tabel tanpa toping khusus dan dengan toping khusus. Jadi pertanyaannya adalah, bantulah manajer tersebut untuk mengetahui apakah ada perbedaan rasa menambahkan toping khusus dengan tidak menambahkan toping khusus. Jadi berdasarkan tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa data yang kita miliki adalah pair observation, karena terdapat eksperimen terhadap datanya yaitu tanpa dan dengan toping khusus. Jadi kita akan melakukan perumusan hipotesis nol dan alternatifnya. Yang mana untuk hipotesis nolnya itu kita dapat merumuskan bahwa data dengan dan tanpa diberi topping itu sama atau tidak ada perbedaan signifikan, sementara untuk hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan signifikan antara rasa minuman dengan topping khusus dan tanpa topping khusus. Untuk uji yang dilakukan adalah uji 2 arah, lalu untuk critical region-nya gagal menolak K0 jika p-value-nya itu besar dari level signifikansi 0,05, atau anggapannya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Lalu diketahui bahwa nilai alfanya 0,05 dan nilai P-nya itu adalah 1/2 atau probabilitas berhasil yaitu 0,5. Lalu kita dapat membuktikan hipotesisnya dengan menggunakan uji hipotesis sign test atau sign rank test. Dalam hal ini kita lakukan dengan pengujian sign test. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari selisih 2 data dan tentukan nilai positif atau negatif dari selisihnya. Jika selisihnya itu bernilai besar dari 0 maka tandanya plus, jika kecil dari 0 maka tandanya minus, dan jika 0 maka data tersebut tidak dipertimbangkan atau merupakan data exit. Lalu kita dapat lihat dari tabel pada layar bahwa tidak ada data exit, jadi N-nya itu tetap 10. Dan untuk X-nya adalah jumlah tanda positif, yaitu berjumlah 6 buah. Lalu kita mencari nilai NP, yaitu perkalian antara N dengan P, yaitu 10 dikali 0,5, yaitu didapatkan 5. Lalu kita juga mencari nilai N/2, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini untuk menentukan rumus dari Z hitung yang akan kita cari. Jadi karena nilai X-nya itu besar dari NP, maka nilai Z-nya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus X dikurang setengah dikurang NP dibagi akar NPQ atau mu. Jadi kita masukkan angkanya ke dalam rumus, diperoleh nilai Z-nya adalah 0,32.
Jadi karena nilai X-nya besar dari N per 2, maka nilai p-value-nya itu adalah 2P ketika X besar sama X ketika P sama dengan setengah. Jadi kita masukkan nilainya atau juga memiliki nilai yang hampir sama dengan 2P Z besar dari 0,32. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan tabel normal atau dengan menggunakan rumus Excel 6S-DIS. Diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,75183. Jadi karena nilai p-value-nya itu besar dari 0,05 atau nilai p-value-nya besar dari level signifikansi, maka keputusannya adalah gagal tolakan 0. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rasa menambahkan topping khusus dengan tidak menambahkan topping khusus. Mungkin sekian untuk pembahasan soal UAS Statin 2 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.